Tribuners, selamat siang bersama saya Riansa. Saat ini saya sedang berada di kantor Kejaksaan Tinggi Barat dan pasca ditetapkannya sebagai tersangka kabar mahasiswaan Universitas Sulawesi Barat. Kali ini Kejati Sulbar memeriksa 2 orang pejabat rektor Unsulbar Tribuners terkait dugaan korupsi pengadaan laboratorium terpadu Universitas Sulawesi Barat yang sedang bergulir di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat. Setelah beberapa waktu lalu Tribuners, Kejati Sulbar, Kejaksaan menetapkan satu tersangka muslimin selaku pejabat pembuat komitmen. PPK Kejati Sulbar telah memeriksa sejumlah saksi. Saat ini Tribuners, saya sedang berada di kantor Kejaksaan. Mantan Rektor Unsulbar dikabarkan diperiksa, yakni Ahsan Jalaluddin, sedang menjalani pemeriksaan di kantor Kejati Sulbar. Tribuners, Ahsan diperiksa sejak pagi sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi 8 miliar rupiah. Selain mantan Rektor Unsulbar, Kejati juga dikabarkan memeriksa Wakil Rektor 2 Unsulbar bagian keuangan Anwar Sulili. Anwar Sulili diketahui berperan sebagai ketua kuasa pengguna anggaran KPA dalam proyek pengadaan alat laboratorium terpadu Unsulbar. Dari pantauan kami Tribuners, pemeriksaan tersebut dilakukan sejak pagi hari dan hingga saat ini kedua pejabat tersebut masih berada di ruang pemeriksaan penyidik pidana khusus Kejati Sulbar. Kami juga tadi sedang menghubungi Kasih Penkum Kejati Sulbar, Aspen, mengaku 2 pejabat rektor universitas ternama di Sulbar itu tengah diperiksa Tribuners. Dan kehadiran 2 pejabat penting Unsulbar itu dimintai keterangan terkait kasus dugaan korupsi pengadaan alat lab yang hingga kini masih bergulir di Kejaksaan. Untuk diketahui Tribuners, Kejaksaan memang telah menetapkan satu tersangka beberapa waktu lalu, yakni Kepala Bagian Kaba Akademik dan Kemahasiswaan Unsulbar, yakni Muslimin. Dan Muslimin ini berperan sebagai pejabat pembuat komitmen atau PPK dan terbukti mengkorupsi uang negara 8 miliar rupiah. Anggaran tersebut berasal dari dana surat berharga syariah negara atau SPSN Kementerian Riset dan Teknologi Kemendikbudristek Pendidikan Tinggi. Dari pantauan kami Tribuners, ada 1 mobil tahanan yang mungkin bisa saja dipersiapkan bagi calon tersangka baru yang akan ditetapkan hari ini Tribuners. Sejak pagi tadi, dan kemungkinan tersangka baru ini akan ditetapkan pukul 4:30 sore nanti, sama seperti sebelum-sebelumnya Bapak Mahasiswa Akademik Unsulbar. Benar. Ini dia mobil tahanan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat, Tribuners. Dan juga para pegawai dan pejabat Kejati Sulbar terlihat mulai sibuk hari ini.
Dan juga kami sempat melihat sopir kedua pejabat rektorat tersebut, Tribuners. Seperti yang kami jelaskan sebelumnya, Tribuners, Anwar Sulili, wakil Rektor 2 Unsulbar, Dr. Anwar Sulili diketahui berperan sebagai ketua kuasa maksud kami pengguna anggaran KPA dalam proyek pengadaan alat laboratorium terpadu Unsulbar. Dari pantauan kami, pemeriksaan ini masih dilakukan sejak pagi tadi hingga saat ini dan masih terus berproses di ruang pemeriksaan penyidik Pitsus Kejati Sulbar. Dan sesuai informasi yang kami terima dari Kasipenkum Kejati Sulbar Asben, pihaknya mengaku 2 pejabat rektorat universitas ternama di Sulbar itu tersebut tengah diperiksa, Tribuners, dan kehadirannya pun penting untuk dimintai keterangan terkait kasus dugaan korupsi pengadaan alat lab yang yakini masih bergulir di Kejaksaan, Tribuners. Seperti diketahui, Tribuners, Kejaksaan memang telah menetapkan tersangka Kepala Bagian Kaba Akademik dan Kemahasiswaan Unsulbar Muslimin pada Selasa 22 Agustus 2023 lalu. Sebagaimana diketahui, Tribuners, Muslimin berperan sebagai pejabat pembuat komitmen atau PPK dan terbukti mengkorupsi uang negara 8 miliar rupiah. Anggaran berasal dari dana surat berharga syariah negara atau SBSN pada Kementerian Riset dan Teknologi Kemendikbudristek Pendidikan Tinggi. Dan ini dia mobil Kejaksaan Tinggi, mobil tahanan, Tribuners. Dan beberapa saat lagi mungkin tahanannya akan keluar. Pejabat rektorat Unsulbar tersebut akan ditetapkan sebagai tersangka. Sekian dulu laporan saya untuk sementara, Tribuners. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.